Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Eka dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi yang telah diberikan, yang berjudul teori perkembangan kognitif remaja dan kritik terhadap teori Piaget. Adapun anggota kelompok 5 yaitu ada Muhammad Rifki Nurhidayat, Sulfahrul, Winda Latifah, Dede Taskia Oktananda R, dan Nur Hasana. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas pengertian dari remaja terlebih dahulu. Remaja merupakan masa di mana seseorang tidak dapat disebut sebagai orang dewasa dan juga tidak dapat disebut sebagai anak-anak. Remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai dengan permulaan pubertas dan perhentian pertumbuhan fisik. Selanjutnya akan memasuki materi pertama, yaitu tentang perkembangan kognitif remaja dan kritik terhadap teori Piaget. Perkembangan kognitif remaja menurut teori Piaget. Masa remaja awal merupakan masa ketika seseorang akan tumbuh menjadi tahap seseorang yang dewasa yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Masa remaja awal yaitu antara umur 12 sampai 15 tahun. Remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien, mencapai puncaknya dikarenakan pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Sistem saraf yang berfungsi memproses informasi berkembang dengan cepat. Pada masa remaja ini juga terjadi reorganisasi lingkaran saraf frontal lobe atau disebut belahan otak bagian depan sampai pada belahan atau celah sentral. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Dan juga remaja mampu membedakan antara hal-hal ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini, yaitu yang pertama ada skema, sebuah konsep atau kerangka kerja yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Yang kedua, adanya asimilasi, memasukkan informasi-informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Dan yang ketiga, akomodasi, penyesuaian terhadap informasi baru. Dan terakhir yang keempat, equilibrium, suatu mekanisme dalam teori Piaget yang dimana menjelaskan mengenai bagaimana anak-anak dan remaja mengubah pemikiran mereka dari satu ke kondisi yang lain. Menurut Piaget, individu mengalami 4 tahap perkembangan. Tahap itu meliputi tahap sensori motor sampai tahap operasional formal. Tahap sensori motor yaitu mulai dari lahir sampai 2 tahun, dan tahap operasional formal yaitu 11 tahun sampai dewasa. Pertama yaitu saya akan membahas mengenai tahap sensori motor. Tahap sensori motor sendiri adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif. Dalam periode ini bayi mengembangkan pemahamannya tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat dan mendengar dengan tindakan motorik atau menanggapi dan menyentuh. Tahap ini itu dimulai pada bayi baru lahir sampai 2 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tahap praoperasional. Tahap ini tuh dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini anak
berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasional kognitif. Selanjutnya yang ketiga ada tahap operasional konkret. Menurut Piaget, tahap operasional konkret di mana anak sudah mampu berpikir rasional, seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual. Tahap operasional konkret juga merupakan suatu kemampuan untuk mengkategorisasikan sesuatu sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan logika anak. Tahap operasional konkret sendiri dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal sendiri menurut Piaget mengatakan bahwa remaja memasuki tingkat perkembangan kognitif tertinggi ketika mereka mengembangkan kapasitas pemikiran abstrak. Pemikiran mereka tidak lagi terbatas pada hal-hal yang bersifat aktual atau yang terjadi saat ini atau konkret. Biasanya di tahap operasional formal ini dimulai pada usia 11 tahun. Terhadap teori Piaget. Kritik teori Piaget bukannya tidak memperoleh tantangan. Keating 2004, dalam Kuhn dan Franklin 2006. Banyak ahli mengajukan berbagai pertanyaan yang menyangkut saat perkembangan. Keempat tahap perkembangan kognitif, manfaat pelatihan penalaran, serta dampak budaya terhadap bidang perkembangan kognitif. Kritik lain yang dilontarkan terhadap teori Piaget adalah menyangkut tahap-tahap yang dikemukakannya. Piaget menyatakan tahap-tahap sebagai tingkat pemikiran yang seragam. Dengan demikian, teorinya mengakui sinkronisasi perkembangan berbagai aspek dari sebuah tahap perkembangan tidak muncul secara sinkron. Sebagai contoh, anak-anak tidak belajar mengenai konservasi bersama-sama dengan ketika mereka belajar melakukan klasifikasi silang. Dengan demikian, para ahli perkembangan kontemporer sepakat bahwa perkembangan kognitif anak-anak tidaklah seperti tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh Piaget. Adanya sebuah kelompok ahli perkembangan berpendapat bahwa teori Piaget perlu dimodifikasi. Neo-Piagetisian ini lebih menekankan pada bagaimana anak menggunakan atensi, memori, dan strategi kognitif untuk memproses informasi, dan memberikan penjelasan yang lebih tepat mengenai perubahan-perubahan pada kognitif. Kemudian masuk ke bagian 2, egosentrisme remaja. Banyak perubahan-perubahan tingkah laku seseorang dalam memasuki masa remaja, termasuk perubahan yang terjadi dalam segi fisik, psikis, dan sosial. Bagi kebanyakan remaja, periode ini merupakan periode yang amat kritis. Artinya, jika remaja mampu mengatasi berbagai tuntutan yang dihadapinya secara integratif, ia akan menemukan jati dirinya. Sebaliknya, bila gagal, ia akan berada pada krisis identitas yang berkepanjangan. Dalam hal ini, Erikson mengemukakan bahwa tugas utama masa remaja adalah memecahkan krisis yang mana untuk menjadi orang dewasa yang unik dengan pemahaman akan diri yang utuh dan memahami peran dan nilai dalam masyarakat. Jadi, egosentrisme remaja atau adolescent egocentrism adalah meningkatnya kesadaran diri pada remaja yang tercermin dalam keyakinan mereka bahwa orang lain berminat terhadap diri mereka, seperti halnya mereka terhadap dirinya sendiri. David Elkind di tahun 1976 berpendapat bahwa egosentrisme remaja mengandung dua jenis pemikiran sosial, imaginary audience dan personal fable. Yang pertama, imaginary audience. Sifat yang dimaksud adalah suatu keyakinan remaja bahwa orang lain memperhatikan dirinya sebagaimana halnya ia memperhatikan dirinya sendiri.
Adapun pribadi yang ditampilkan yaitu diri remaja yang suka berdebat dan memberontak, remaja yang mengkritik dan ingin memperbaiki, remaja yang melawan otoritas, dan setia terhadap teman sebaya. Kemudian yang kedua, personal fable. Bagian dari egosentris remaja yang meliputi perasaan unik seorang anak remaja yang menjadikan mereka merasa bahwa tidak seorang pun dapat memahami bagaimana isi hati mereka yang sesungguhnya. Sebagai bagian dari upaya mempertahankan perasaan unik pribadi, remaja sering mengarang cerita tentang dirinya sendiri yang dipenuhi fantasi, yang menceburkan diri mereka ke dalam suatu dunia yang jauh terpencil dari realitas. 6 karakteristik untuk memanifestasikan dirinya sendiri, yaitu idealisme dan kekritisan, argumentativitas, indecisiveness, ragu-ragu, kesadaran diri, kekhususan, dan ketangguhan. Baiklah, selanjutnya yaitu pemrosesan informasi. Nah, pemrosesan informasi ini merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memikirkan mengenai perkembangan remaja dan juga merupakan suatu segi dari perkembangan. Salah satu segi perkembangan dan pemrosesan informasi mengalami perubahan bersama ketika anak-anak mengalami transisi dari remaja menuju dewasa. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif ini merupakan model pemrosesan informasi yang didasari oleh teori belajar kognitif Piaget yang berorientasi pada kemampuan peserta didik untuk memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Ilmu kognisi atau cognitive science merupakan kajian mengenai inteligensi manusia, program komputer, dan teori abstrak dengan penekanan pada perilaku cerdas, contohnya yaitu seperti perhitungan. Teori pemrosesan informasi kognitif ini dipelopori oleh Robert Gardner pada tahun 1985 yang berasumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan memori jangka panjang manusia yang berisi gambaran-gambaran dari berbagai macam pengenalan pola yang menghasilkan beberapa teori. Yang kedua yaitu teori pemrosesan otomatis atau automatic processing. Beberapa teori berpendapat bahwa kebanyakan hal yang kita lakukan tidak ditentukan oleh pilihan-pilihan disengaja, tetapi lebih ditentukan oleh ciri-ciri lingkungan yang mengawali proses mental yang berlangsung di luar kesadaran. Salah satu karakteristik pemrosesan otomatis yaitu terjadi tanpa disadari. Akuisisi pemrosesan otomatis seringkali menguntungkan karena melakukan aktivitas rutin tanpa perlu banyak konsentrasi dan usaha yang mental. Walaupun demikian, pemrosesan otomatis juga tidak menguntungkan, yaitu seseorang jadi kurang berpikir tentang apa yang dilakukan, sehingga akan melakukan kesalahan yang konyol atau gagal mengingat apa yang telah dilakukan. Posner dan Snyder pada tahun 1975 menyatakan bahwa ada 3 kriteria untuk menentukan apakah suatu keterampilan bersifat otomatis. Nah, suatu keterampilan disebut otomatis apabila yang pertama terjadi tanpa disengaja, yang kedua tidak membangkitkan kesadaran, dan yang ketiga tidak terganggu aktivitas mental yang lain. Nah, yang ketiga yaitu teori memori. Teori memori ini diusulkan oleh Atkinson dan Shiffrin pada tahun 1968 dan 1971 yang menekankan pada interaksi antara penyimpanan sensoris, memori jangka pendek, dan jangka panjang atau LTM. Memori jangka pendek sebagai komponen dasar kedua dalam sistem Atkinson dan Shiffrin yang bersifat terbatas, baik dalam kapasitas maupun durasi.
Kemudian informasi akan hilang dalam waktu 20-30 detik jika tidak diulang. Memori jangka panjang memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan dapat menahan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama, namun seringkali memerlukan usaha yang keras agar dapat memasukkan informasi ke memori ini. Fakta bahwa memori jangka pendek atau STM dibutuhkan ketika kita menyelesaikan sebagai besar tugas-tugas kognitif yang mencerminkan peran penting STM sebagai sebuah memori kerja atau working memory yang menjaga dan memanipulasi informasi. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, penyebab lupa yang terjadi pada proses teori inferensi dan teori aus. Informasi dalam memori jangka pendek akan hilang dengan cepat kecuali dijaga dengan pemanggilan kembali informasi tersebut. Peterson pada tahun 1959 yang berasal dari Universitas Indiana membuktikan tingkat kecepatan lupa dari STM atau memori jangka pendek dan mengetes kemampuan mahasiswa dalam mengingat 3 konsonan dalam jangka angka, mulai dari sebuah angka yang jatuh setelah konsonan.